Perempuan dua-duanya. Perempuan dua-duanya. Itu aku yang ngurus, Mas. Dan belum dapat ibunya lagi. Belum dapat ibunya lagi. Tuh, ada yang minat, ada yang minat. Tuh, kalau ditanya minat daripada diem semua. Tuh. Full ya pendidikan. Full. Beasiswanya full. Full. Dari mulai awal sampai akhir. Jadi keren banget tuh. Waktu pertama jadi rektor itu usia berapa? Usia 33 atau 32, Gila. Mas. Tiga, dua, satu. Masih kurang bareng, harus bareng. Ya. Siap ya. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Saya nggak perlu ngenalin siapa ini karena sudah ada di thumbnailnya. Tapi saya sangat-sangat dapat kehormatan luar biasa banget bisa ketemu sama Kakak Rian Kurniawan. Gila. Ini sound Thank efeknya, you, Mas Pak. Not. Ada. Udah diundang. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Gitu. Lagi sibuk apa sekarang? Biasa. Apa tuh biasa Ngurus tuh? kampus. Terus. Ngurus apa lagi? Sekarang ngurus beasiswa. Ngurus beasiswa juga. Terus sekarang ngurus partai. Tuh ngurus nggak saking sibuknya sampai tapi ngurus anak juga kan ya? Oh iya, Ngurus saya punya 2 anak. Punya 2 anak ya? 1 7 tahun, 1 6 tahun. Perempuan dua-duanya. Perempuan dua-duanya. Itu aku yang ngurus, Mas. Dan belum dapat ibunya lagi. Belum dapat ibunya lagi. Tuh, ada yang minat, ada yang minat. Tuh, kalau ditanya minat daripada diem semua. Tuh. Dengar-dengar anaknya lagi sedang belajar jadi YouTuber ya? Iya, betul. Ya, Jadi gimana ceritanya tuh? ada cerita menarik, Mas Not. Gimana tuh? Si anak saya ini dua-duanya. Aha. Mereka itu Boleh dideketin mic-nya? Siap. Nah, enggak digeser-geser aja. Nah, gitu. Gini ya. Nah, gimana? setiap hari di rumah setelah selesai sekolah apa pasti nyetelnya YouTube. Pasti caranya YouTube tuh. YouTube. Aha. Dia. Dengan para YouTuber favorit mereka gitu kan. Terus? Nah, terus mereka bercita-cita. Papa, kapan dong gue jadi YouTuber, kata dia. Gladysnya juga sama. Kapan Gladys jadi YouTuber? Gladys itu yang 6 tahun. Yang 6 tahun. Yang 6 tahun. Gitu. Kalau yang pertama siapa namanya? Gwen. Gitu. Jadi mereka itu bercita-cita ingin jadi YouTuber. Gitu. Karena mereka lihat YouTuber dari luar negeri, YouTuber Indonesia, gamers dan lain-lain. Jadi mereka pengen jadi YouTubers. Akhirnya saya berpikir, ayo atuh kita jadi YouTubers gitu ya. Gitu. Jadi ada lucunya juga. Kalau zaman kita dulu kan pengen jadi dokter. Ya, betul. Nah pengen itu. jadi insinyur, anak-anak seusia mereka itu. Tapi sekarang mereka itu Pak pengen jadi YouTubers katanya. Tapi jujur ya Karian ya ini saya agak sedikit ini. Sebenarnya apakah itu fenomena yang positif atau negatif sih sebenarnya? Karena gini, kan kalau yang tadi Kak Karian bilang ya bahwa kalau dulu kita ditanya ya, mau jadi apa? Jadi polisi, dokter, insinyur gitu ya, pemadam kebakaran kayak gitu ya. Tapi sekarang anak-anak sekarang pengen jadi YouTuber, pengen jadi selebgram, betul ya. Itu positif atau negatif sih? Karena gini lah, kan sebenarnya itu bukan satu, kalau nggak tahu ya, ini sudut pandang saya, itu bukan cita-cita yang apa ya, bisa dibilang menjanjikan atau gimana kali ya. Karena kalau memang mereka mau jadi YouTuber ya bukan YouTuber, tapi mungkin mereka pengen jadi artis, pengen jadi entertain gitu kan. Itu mungkin masih bisa. Nggak tahu kalau menurut Kak Rian gimana? Jadi menurut saya fenomena ini ada 2 sisi, Kakak. Gimana tuh? Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Nah, kita lihat adalah kita ini hidup di era revolusi industri 4.0. Ya.
Di mana dalam revolusi industri 4.0 ini ada banyak sekali profesi-profesi yang sudah mulai ditinggalkan. Oke. Itu profesi-profesi dulu saat 3.0, 2.0 gitu kan sudah ditinggalkan. Dan mungkin tidak menggiurkan lagi ya buat Seperti itu. Seperti misalkan petani. ya. Anak-anak sudah tidak mau lagi jadi petani Iya, gitu, gitu kan. ya. Nah, kalau di desa-desa itu penuh dengan yang tua. Yang mudanya dia tidak mau lagi dia menggarap sawah dan lain-lain. Nah, terus kan itu 1.0 dia kalau 1.0 pertanian. Nah, ada juga misalkan pekerjaan-pekerjaan seperti di bank, front office itu sudah terancam dengan sudah tergantikan oleh mesin teknologi dan otomasi dan lain-lain. Terus jalan tol yang biasanya ramai di gerbang itu. Oh iya, sama penjaga tol ya. Penjaga tol sekarang sudah tidak ada. Pakai mesin kartu ya. Mesin gitu kan. Tapi ada juga profesi-profesi, banyak profesi yang muncul dari revolusi industri 4.0 ini. Salah satunya adalah YouTubers. Salah satunya adalah selebgram, content creator lah ya. Content creator yang lebih ke arah creativity. Mereka. Nah, ditanya apakah itu menjanjikan atau tidak, itu kembali lagi ke kita dan rezeki kita. Kalau menjanjikan, ada banyak yang menjanjikan. Contoh, saya baru baca tadi kalau tidak salah Atta Halilintar itu setiap tahunnya dia menyumbang pajak saja 74 miliar. 74 miliar. Setiap tahunnya. Padahal dia profesinya YouTuber ya. Dia YouTubers yang tidak bekerja di agensi kategori dia. Jadi dia YouTubers yang sendiri gitu. Kan ada YouTubers dia clone di agensi, ada yang sendiri gitu ya. Atta itu sendiri. Jadi PPH-nya PPH 21 kalau nggak salah. Nah, itu jatuhnya 74 miliar kalau tidak salah. Pajaknya saja. Jadi kan lumayan. Hanya pajaknya saja 74 miliar. Jadi kita tidak heran kalau mobilnya Lambo, mobilnya sport dan lain-lain gitu kan, yang mungkin tidak akan didapatkan oleh profesi-profesi tradisional, gitu. Profesi-profesi tradisional yang sudah lama nih eksis. Gitu. Sama juga di pendidikan juga begitu, Mas. Sekarang kita fokus di program studi kekinian. Maksudnya kekinian gimana nih? Jadi dulu itu program studi ada manajemen, akuntansi, ada keuangan, ada apa gitu kan, ilmu komunikasi dan lain-lain. Kita rubah jadi kekinian. Misalkan manajemen, di dalamnya kita rubah jadi digital marketing. Gitu. Mereka lebih suka kalau sudah ada kata digital marketing. Desain, misalkan dulu namanya desain grafis atau desain komunikasi visual, kita rubah jadi fashion design. Mereka lebih suka dengan itu. Kan kekinian banget. Dia ya atau apa gitu ya, misalkan yang profesi itu diminati gitu ya, prodi-prodi itu diminati dia di zaman sekarang. Iya, karena zaman kita dulu nggak ada itu ya. Zaman kita dulu nggak ada, misalkan pertanian, mereka menghindari itu. Dirubah sedikit aja. Jadi agrobisnis, bener ya. Mereka mau. Gitu kan kalau only ilmu pertanian mereka. Emang zaman kita dulu emang yang lurus-lurus. Emang kita seangkatan. Kak Riani kelahiran 88, saya 74, jadi 14 tahun. Tapi by the way, ngomong-ngomong kan kakak saya dapat literasinya tentang Mas Rian ini
sangat interest banget sama yang namanya pendidikan. Betul ya. Bahkan yang sering digadang-gadang nih sama kakak ketua bahwa inilah rektor termuda. Sebenarnya nih saya pengen tahu nih, sedalam apa sih dunia pendidikan ini ke dalam kehidupannya Mas Rian? Oke, jadi saya masuk ke dalam dunia dosen. Udah S3 kan? Udah S3 kan? Iya. Saat saya kuliah S1 itu sudah mulai muncul minat. S1 tuh masuk angkatan berapa waktu itu? Itu 98 98 saya. Di Unpad jurusan manajemen. Manajemen ya. Masuk. Sebelum itu mundur dikit. Dulu SD di mana? SD itu saya pertama di Cirebon. Oke. Terus pindah ke Kopo. Di Kopo. Okay. SD negeri di situ. SD negeri. Nah, yang kedua langsung SMP-nya saya SMP Negeri 25. SMP 25 di Kelenteng. Oh, Kelenteng. Betul, jadi Kelenteng. SMP saya itu lokasinya di dalam Kelenteng. Iya. Jadi saya suka lihat orang beribadah yang Konghucu ya. Konghucu ya. Gitu ya. Lihat banyaklah yang daerah Sudirman itu yang unik di situ karena saya tinggal di situ kalau kita sebut mah Chinatown ya. Chinatown benar ya. Karena banyak pecinan ya orang-orang Cibadak segala macam kayak gitu. Andir Jati, ya kan. Andir saya 15 tahun tinggal di situ tuh. Sampai SMA. SMA mana? SMA-nya Pasundan 3. Pasundan 3 itu yang di Kebon Jati. Kebon Jati juga ya. Kebon Jati juga ya. Jadi saya SMA di situ di Pasundan 3 di Kebon Jati. Jadi saat era itu beda dengan era sekarang ya. Saat itu semua cewek pakaiannya pendek semua. Pendek semua gitu ya benar kan. ya. Hitsnya kalau sekarang panjang gitu ya. Pendek semua Pasundan 3, Pasundan 1, BPI ya kan. Pada Reni tuh ya. Pendek-pendek gitu kan. Biar gampang katanya. Iya. Gampang apa maksudnya? Gitu. Nah, di situ. Nah, jadi saya belajar Sunda dan lain-lain juga di situ ya. Nah, udah itu saya pindah ke Unpad. Ya. Dia S1 manajemen, Mas. 98 ya. Jadi angkatan reformasi ya. Reformasi saat saya masuk itu lagi demo. Oke. Demo itu apa namanya? Pak Soeharto itu ya. Iya, reformasi. Reformasi. Dia masih kecil saya. Menggulingkan orde baru ya. Iya, banyak yang demo dan lain-lain. Terus kampus juga tidak kondusif kuliahnya. Betul. Gitu. Banyak dirumahkan dan lain-lain gitu. Cuman saya nggak ikutan demonstrasi kemarin. Waktu itu. 98. Lahir aku 78 Mas. 88. Enggak, karena saya ingatnya di Instagramnya Rian Kurniawan 88. Saya pikir lahir 88. 88 kenapa 88 itu Mas? Kenapa? Ini makanya belok dikit lah sebelum ngelanjutin. Jadi 88 itu bukan kelahiran aku. Tapi 88 itu angka hoki kalau Chinese. Oke. 8 itu angka yang hoki. Karena tidak terputus. Karena terputus ya. Ya. Betul ya. 8 dan 0 itu angka hoki. Gitu. Kenapa? Enggak tahu ya, karena saya dibesarkan di komunitas yang banyak Chinese-nya ya. Jadi saya 8 itu angka hoki. Nah, jadi selalu apapun 88. Kalau saya di basket saya selalu pakai nomornya kalau nggak 8 pasti 08. Kenapa? Karena ayah saya 8 bersaudara, ibu saya 8 bersaudara, dan saya lahir tanggal 28 bulan 8. Ya. Jadi saya pasti 08. Saya juga lahir tanggal 28. Tanggal 28. Tahun 78. Tahun 78 ya. Jadi memang namanya ada 8 ya. 8 itu benar-benar sangat mempengaruhi banget ya. Betul. Gitu. Nah, itulah. Jadi saya dan masuk kuliah 98 pula ya. Kuliah 98. Emang bener ya, enggak jauh dari angka 8 ya. Oke. 98. Aku masuklah S1 di situ. Oke. Aku pilih manajemen. Udah itu sudah mulai nih pengen jadi dosen. Kenapa? Karena saya lihat profesor kita yang mengajar itu ya.
terus terinspirasi lah dengan beliau-beliau. Sebentar, coba flashback sedikit. Kalau Mas Rian emang keluarga dari pendidik? Enggak? Enggak. Malah enggak ya? Enggak. Jadi papa saya itu kakek ya. Kakek saya itu yang dari bapak itu militer, Mas. Oh, militer malah ya. Tentara. Dulunya tentara Kenil. Oh, masih zaman Belanda ya. Di Jogja. Di Jogja. Okay. Jadi dia orang Jogja. Oke. Terus ditahan oleh Jepang. Ditahannya di Bandung. Oh. Okay. Di Bancai. Iya. Karena dia kapten dulu, jadi tidak disiksa ya. Okay. Jadi tahanan khusus di situ. Nah, setelah itu Jepang kalah kan? Dilepasin aja begitu saja. Lepasin begitu saja. Jadi kakek saya itu pengen pulang ke Jogja susah. Dia menggelandang lah di Bandung. Menggelandang jalan Asia Afrika, Sudirman gitu. Duduk di pinggir jalan. Kebetulan itu di rumah kalau bapaknya nenek itu apa namanya? Bapaknya nenek. Buyut saya. Uyut tuh lagi di depan, dia lagi ngopi, dia itu kok siapa? Gelandangan kok tapi putih kan gitu. Akhirnya dipanggil. Dia cerita bahwa dia tentara Belanda. Ditahan sama Jepang. Udah itu sekarang dilepasin. Dia bingung mau pulang gimana gitu. Kata si kakek buyut, ya udah tidur dulu di sini, istirahat. Akhirnya istirahat. Tapi ada yang lucu. Saat dia masuk makan dan lain-lain, udah itu masuk kamar, udah itu nggak pernah keluar lagi selama 3 hari. Karena dikasih makan sama nenek saya. Dulu nenek saya berarti masih gadis ya. Dia yang suka ngasih makan, ngasih minum. Tidak pernah dimakan. Karena tidak pernah diminum. Dikasih kopi tidak pernah diminum. Dikasih teh tidak pernah diminum. Kalau air putih dia minum. Gitu. Si nenek itu bingung. Kenapa ya gini kan? Gitu. Akhirnya 3 hari baru muncul, mandi dan lain-lain. Dia permisi, dia mau pulang. Ke Jogja. Dia mau pulang ke Jogja. Dia bilang kemarin itu lagi mutih. Oh, puasa mutih. Iya, jadi dia tidak makan dan minum dan lain-lain. Selama 3 hari itu. Setelah itu dia pulang. Singkat cerita, dia balik lagi lah ke Bandung. Oh ya, dari Jogja itu. Dari Jogja setelah agresi militer kedua. Oh iya betul karena yang betul. Ya, dia balik lagi dengan seragam tentara Belanda kalau nggak salah, tentara sekutu. Dia tiba-tiba datang satu mobil jeep gitu masuk ke situ, kata kakek itu siapa ini tentara datang gitu kan mau apa gitu dan tidak kenal dia. Akhirnya ceritalah si kakek saya itu bahwa saya itu adalah yang dulu dirawat di situ dan lain-lain. Nah udah itu barulah intens sama nenek. Mulai apa WA-an gitu ya. WA-an sih. Instagram gitu ya, chat gitu ya. Mulai gitu ya. Nah, udah selesai itu dia bergabung sama Siliwangi. Dia gabung sama Siliwangi dan ada cerita bahwa dia ditangkap tentara Belanda saat bergabung sama Siliwangi itu. Nah singkat cerita dia juga anggota DPR RI pernah. Oh kakek itu. Ya. Zaman Bung Karno. Zaman Bung Karno dan Pak Soeharto ya. Saat adanya fraksi ABRI. Oh iya. Jadi disitulah. Jadi militer. Cuman kakek itu pernah mengucap bahwa anak cucunya tidak boleh jadi militer atau polisi. Kenapa? Iya. Anak cucunya tidak boleh jadi militer atau polisi karena zaman dulu itu militer dan polisi itu sangat tidak enak. Hidupnya kesejahteraannya sama dan lain-lain, karir terus kan gitu. Nah itu beras senjata kayak gitu.
Dan entah kenapa anak dan cucunya juga tidak ada. Nggak ada yang juga ya? jadi tentara Yang atau masuk militer gitu ya? polisi. Tidak ada dia. Oke. Itu. Nah, yang kedua kakek saya yang di Cirebon Aha, yang dari ibu. berarti itu dia petani. Oke. Dia bukan petani ya apa ya? Ya banyak sawahnya lah. Pokoknya situ. di kampung lah Di ya. kampung dia itu, dan kepala desa. Oke. Kepala desanya itu dia 32 tahun. Jadi kepala desa kayak Pak Harto ya, 30 tahun jadi presiden ya, ini kepala 2 tahun jadi kepala desa. Oke. Kepala desa. Langsung digantikan oleh anaknya. Enggak. Anaknya. Serius. Betul. Ya, dinasti ya. Digantikan oleh anaknya. Uak saya, anak pertama. Oke. Ya, itu juga lama, 14 tahun kalau nggak salah. Sekarang udah digantikan sama yang lain karena sistemnya sudah beda ya. Sistemnya udah pakai pemilu sekarang ya. Ya, dulu mah enggak. Pilkades sekarang pilkades. Itu, Mas, gitu. Jadi yang jadi dosen itu hanya saya. Oke. Yang jadi dosen. Kalau ayah itu PNS. Ibu Bapak itu di Dinas Perkebunan. Oh, di Dinas Perkebunan. Ibu Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga malah ya. Dia ibu rumah tangga, jadi konsen mengurus anak-anak. Karena gini, sebagai pendidik ya, kalau saya ngerasa sangat ya, mungkin Mas Ian juga tahu ya, kalau saya ngajar kayak gimana ya, kan bisa dibilang energinya tuh ini gila-gilaan lah ya gitu. Nah, Egy juga tahu lah kalau saya ngajar gimana ya. Itu karena lebih kepada turunan. Ayah saya dosen, ibu saya guru SMP gitu, kakak saya juga trainer gitu. Jadi emang darahnya di situ gitu. Tapi kalau Mas Rian enggak malah ya. Itu di keluarga itu baru saya saja yang jadi dosen. Oke. Mas, kayak gitu. Yang lainnya sih tidak. Adik saya ada yang PNS, ada yang pengusaha, karena kita 5 bersaudara. 5 bersaudara. Ya. Mas Rian nomor 1. Oh, nomor 1. Saya nomor 1. Yang kedua adik saya perempuan, itu dia di swasta kerja di perusahaan Chinese ya, perusahaan makanan gitu. Yang ketiga itu ibu rumah tangga, dia di Riau. Yang keempat itu pengusaha. Adik saya, yang kelima itu pegawai negeri. Oke, PNS juga sama kayak ibu saya. Kayak bapak saya. Bapak. Keren lah. Jadi beragam ya. Kita beragam. Beragam ya. Beragam. Jadi tidak ada yang, misalkan ada keluarga kan dokter semua kan gitu. Dosen semua. Terus Mas Rian S1 manajemen Unpad. S2 Magister Manajemen di Widya Tama. Tahun berapa tuh masuknya? Itu saya masuk tahun 2005. Kalau S1 beresnya waktu itu tahun? S1 itu 98 ya, 99 2001. Jadi antara 2001 ke 2005 saya kerja dulu. Saya pernah kerja di pabrik kain, di marketing ekspor Eropa Timur. Setelah itu saya kerja di bank, pernah di analis kredit. Oh iya. Iya. Terus saya di pabrik kain 2 kali, Mas. Dua pabrik kain yang berbeda. Langsung di bank, udah itu jadilah dosen. Dan paling nyaman kayaknya jadi dosen kayaknya passionnya di dosen ya, benar ya. Jadi saat kerja, walaupun mungkin dari sisi pendapatan mungkin paling rendah kali ya. Iya betul. Betul nggak? Kalau saya sih ngerasa kayak gitu. Iya. Tapi kalau dari sisi kepuasan beda ya. Berbeda. Jadi memang kuncinya adalah kita harus memilih pekerjaan yang passion kita di situ. Iya, benar ya. Jadi kita enjoy. Benar ya. Kalau kita tidak enjoy di situ, hanya ayo udah kerja, hanya cari uang dan lain-lain, kesiksa setiap hari. Iya benar sih. Jadi benar-benar kita malah jauh lebih optimal banget gitu ya kalau sesuai dengan passion ya. Betul. Jadi memang itulah dunia kita gitu kan. Kita sangat menikmati setiap menitnya. Betul.
Dan jujur ya kalau saya sih nggak tahu ya, kalau saya sih ngerasa buat saya itu orang lebih respect kalau ngeliat kita sebagai pendidik, sebagai dosen, benar nggak sih? Ya. Ngerasa nggak? Iya, Kalau saya ngerasa kayak gitu. Jadi, Ya, emang jadi ya udah. status sosial kita Betul. itu ada walaupun memang uangnya tidak sebesar Betul. pengusaha atau Iya. apa ya, Ya, tapi status itu orang itu sangat menghargai kita. Oh, Mas Rian apa dosen, apa rektor. betul. Saya Nah, dihargai. lanjut lagi 2005 jadi S2 kemudian S3. Cerita dong S3. S3 saya dulu itu tadinya Mas, saya mau ke Belanda. Maunya ke Belanda. Oke. Leiden. Leiden. Mau Oke. ke Belanda, cuman saat itu bapak saya sakit. Oke. Saat itu Bapak di mana? Di Cirebon? 2000 di Bandung. Oh di Bandung, di Bandung. Oh, iya, di Bandung ya. 2000 berapa ya? 2011 kalau nggak salah. Kita mulai 2010. Aha. 2010 itu bapak setelah pensiun mungkin post power Post syndrome syndrome ya, biasa sibuk ya. Ya, gitu. biasa sibuk dan lain-lain dia Masa pensiun. pensiun langsung nggak ada Nggak kerja, ada nggak ada kegiatan apa-apa. aktivitas apa, banyak yang nelpon sekarang sudah tidak ada yang nelpon, banyak yang memerlukan dia sekarang sudah tidak ada yang begitu gitu kan. Akhirnya dia sakit. Oke. Dia sakitnya kanker, Mas. Langsung kanker ya. Ya, sakit kanker usus. Udah itu saya juga mau pergi juga, aduh kasihan nih orang tua gitu ya, karena itu pendidikan 4 tahun di sana. Di Leiden itu ya. Ya, 4 tahun. Bahkan beasiswa juga sudah ready untuk itu. Akhirnya saya ke Unpad aja lah, Aha. S3-nya. Di Unpad aja kan di S3-nya. Unpad. Jadi saya beasiswa juga. Ya. Gitu kan, beasiswa dari pemerintah gitu untuk melanjutkan S3 di Unpad 2011. Itu beasiswa dosen ya? Beasiswa ya kebanyakan dosen, Mas. Kebanyakan Di situ. enggak artinya Ya. jenis beasiswanya itu kenapa kok waktu itu Mas Rian bisa dapat beasiswa dari pemerintah? Iya, itu beasiswa khusus dosen. Khusus dosen ya. Khusus betul. dosen. Karena dan emang yang namanya dosen emang banyak ya peluang-peluang itu benar ya. banyak. Jadi kalau ingin beasiswa sampai S3, jadilah dosen. Bener. Gitu. Iya, ya. Karena di situ juga saat zaman saya itu dana sekian triliun tidak terserap Ya, buat itu ya. untuk buat beasiswa. Kenapa? Karena yang masuk dengan yang disediakan itu lebih banyak yang disediakan, jadi mengendap Iya, dana mengendap ya. itu. S3 ngambil jurusan Manajemen. manajemen lagi ya. Manajemen lagi. Jadi S1 manajemen, Manajemen, S2 S2-nya manajemen, manajemen, jadi- S3 manajemen. Jadi kalau secara akademik linear ya. Linear. Linear ya. Jadi memang syarat dosen kan itu ya. Iya. Betul ya. Linearitas, dan nanti untuk jadi profesornya bisa Bisa lebih cepat. lebih cepat ya. Bisa lebih cepat. Berapa lama S3 kemarin? Saya 5 tahun, Mas. 5 tahun dari 2011. 2011, 5 tahun berikutnya adalah 2016 2016. itu sidang doktoralnya. Ya, ke 5 tahun. Padahal itu harusnya saya bisa cepat selesai sih. Karena kok ada hambatan gimana? Pertama 2014 saya ikut kampanye. Oke. Ya. 1 tahun tuh hilang. Itu Mas. Nyalak kok gitu. Nyala Di- saya di Cirebon. Di Cirebon. Saya Kota. nyala di Cirebon, bukan provinsi. Oh, provinsi. Provinsi. Udah di Nasdem? Dapil 10 udah di Nasdem. Oke. Dapil 10 Cirebon. Ternyata provinsi dan RI itu tipis-tipis, Mas. Aha. Itu dapilnya sama, kursinya juga Sama. hampir ya. sama, Sama, ya. gitu. Jadi aduh masih repot lah gitu Ya, ya, dulu pasti. masih pemula lah ya. Hanya di kecamatan kakek saya menang tuh. Oh iya. Menang besar malah. Oke. Tapi sayangnya ada 30 kecamatan lain. Di kecamatan saya yang lain tuh yang jadi kalah sama saya. Bahkan incumbent juga kalah Dan sama itu saya. kan kota kabupaten kan? Kota kabupaten. kabupaten, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Indramayu. Indramayu ya, dapilnya ya itu Ya. Jadi saya hanya menang di 2 kecamatan. Di Kabupaten Cirebon di Gebang. Heeh. Saya menang Kecamatan Gebang.
Dan di Indramayu di Anjatan saya menang. Oke. Gitu. Yang lainnya udah selesai. Jadi 2014 berhenti dulu, cuti dulu. Cuti dulu, lanjutin lagi, baru saya lulus. Nah, jadi dihitung-hitung Mas Rian dapat beasiswanya berapa kali? Saya dapat beasiswanya itu saat S2 biaya sendiri, Mas. S3 itu 2 kali. S3 malah 2 kali ya? 2 kali. S3 itu 2 kali. Saya. Kenapa? Karena beasiswa BPDN sekarang namanya habis, terus saya dapat lagi. Dia untuk melanjutkan lagi gitu. Itu kali ya yang mungkin sekarang kelihatannya Mas Rian juga bukan hanya sekedar sebagai pengajar, tapi juga pingin banget bisa banyak anak yang dapat beasiswa. Ya, Seperti betul. itu ya. Jadi terasa ya, Mas ya. Terasa ya. Kenapa? Karena prinsip saya itu adalah membangun pendidikan, adalah membangun peradaban. Peradaban. Betul. Dia. Kalau kita ingin memiliki peradaban yang bagus, bangunlah pendidikan. Betul. Ya, jadi kuncinya adalah pendidikan. Kenapa Jepang itu bagus? Karena SDM, pendidikan. Dia bukan karena militer yang kuat yang sudah kalah dulu di Perang Dunia Kedua. Ya, setelah itu Kaisar Jepang itu menanyakan bukan berapa militer yang tersisa atau berapa jenderal yang tersisa setelah dibom sama Amerika, tapi berapa guru. Berapa guru yang tersisa ya? Yang tersisa. Itu yang bikin bisa. Akhirnya Jepang itu konsentrasinya di pendidikan. Betul. Dan sekarang kita bisa lihat. Ya. Ya kan Jepang sekarang itu seperti apa? Ya barusan juga saya tadi podcast sama siapa? Avinas ya. Ya. Avinas di mana dia kan rasanya India ya. Di mana di sana juga ternyata mulai yang namanya pendidikan itu jadi prioritas banget. Iya. Nah, itu kenapa sih di Indonesia tidak seperti itu? Nah, harusnya orang-orang Indonesia itu dari atas ya, top manajemen dan juga di bawah itu sudah mulai concern Harusnya dengan ya. pendidikan ya. Jadi sudah mulai harus memperhatikan pendidikan yang sebenarnya. Ya kan, pendidikan yang bukan membelenggu, Betul. tapi membebaskan. Jujur aja ya, kan saya juga pernah kita ngobrol ya repot ini restorasi podcast ini waktu itu ngobrol sama Dokter Kori. Di mana dia bikin yayasan pendidikan. Dan dia tuh ngerasa sampai orang mau dia kayak seakan-akan maksa untuk anak tuh harus sekolah back to school gitu. Jadi benar-benar kayaknya pendidikan di Indonesia ini masih tingkat kesadaran atau mungkin tidak diprioritaskan oleh pemerintah kali. Salah satunya itu, Mas. Ya, jadi memang harusnya APBN kita juga dialokasikan. Udah gede kan? Sih? Ya, sudah besar. 20% kan kalau nggak salah. Idealnya 20%. Idealnya 20%. Idealnya 20%. Cuman kalau secara faktanya belum mencapai situ. Dan belum merata pula ya. Belum merata. Karena kondisi geografis Indonesia ya, yang itu juga PR kita. PR kita ya. Itu PR kita. Kenapa? Karena mungkin kalau di Jawa Bali ini sudah banyak yang bagus. Iya. Cuman kalau dari di luar itu banyak yang memprihatinkan. Oke. Yang kedua adalah pendidik juga sama. Kualitas pendidiknya atau gimana? Kualitas pendidiknya juga memprihatinkan. Jumlahnya juga masih terutama di luar Jawa ya. Perbandingan antara siswa dengan masih pendidiknya jomplang banget ya. Kesejahteraannya minim. Ya apalagi itu. Itu mah udah sangat cerita lama banget ya. Jadi memang ya itulah si malakama kita ya. Benar ya. Jadi benar-benar pendidikan tuh PR-nya sangat-sangat PR-nya sangat banyak gitu. Jadi Menteri Nadiem ini memiliki beban berat untuk cobalah ya pendidikan ini diarahkan ke arah yang semestinya gitu kan. Dan cerita lama banget, lagu lama banget, tiap tahun kita dengar yang namanya protes dari gaji honorer kayak gimana, guru honorer kayak gimana ya. Bayangkan guru sebulan cuman 400.000, 200.000 kan kasihan. Untuk angkotnya, untuk bensinnya juga tidak ada, apalagi untuk hidup dia. Nah, kita tidak bisa mengharapkan kualitas bagus dari pendidik-pendidik yang tidak sejahtera begitu kan.
itulah PR kita. Oke, nah cerita dong dikit bagaimana kok bisa jadi rektor? Gimana ya? Kan pasti kan ya dengan kondisi pendidikan Iya. dunia pendidikan seperti itu kan pasti ada poin-poin yang diperjuangkan oleh Mas Rian kan pasti. Sampai saya lihat sih salah satu perjuangannya adalah menjadi rektor itu kan Iya. pasti membawa misi itu, ya enggak? Cerita dong. Jadi ceritanya gini Mas. Home base saya kan di Universitas Widyatama Oke. di situ. Nah, setelah itu saya menjabatlah di sana Sebagai sebagai kaprodi. Dulu itu saya sekprodi, udah itu jadi kaprodi manajemen. Oke. Kaprodi D3 manajemen, kaprodi S1 manajemen dan lain-lain gitu kan di situ. Nah, Karir banget. Oke, terus. salah satu murid saya, mahasiswa saya, dia itu punya masuk, kita punya kelas ini internasional kelas. International class. International kelas kerjasama sama Amerika. Oke. Apa namanya tuh Universitas Troy State University Di Alabama. Oke. Nah, di situ kita kerjasama bikin international class. Ada berapa orang di situ. Nah, salah satunya anak ini. Jadi selalu komunikasi sama saya, selalu intas dan lain-lain. Udah itu dia skripsinya sama saya pembimbingnya. Nah, Oke. skripsinya sama saya pembimbing. Terus suatu waktu ternyata dia itu meneliti satu kampus Di Sukabumi. Sukabumi. Meneliti satu Oke. kampus. Terus saya lihat kampusnya, saya baca, kata saya ini kampus kok kasihan banget, kata saya. Kenapa kondisinya? Mahasiswanya sedikit, Oke. ya, terus tidak terakreditasi. Dulunya sih, waktu Ya, itu. waktu itu. Kasihan banget kata saya. Kampus ini, gitu kan. Ternyata kampus itu yang punyanya ibunya. Si anak ini, Si anak mahasiswa ini. Oke. Jadi si anak ini ternyata ibunya punya kampus Oke. di Sukabumi. Oh iya Pak, ini kampus mama saya. Memang kondisinya begini Pak, gitu. Makanya saya ingin meneliti apa sih yang salah, gitu kan. Oke. Nah setelah itu saya akhirnya sama anak itu kita diskusi lah. Membenahi pendidikan atau kampus itu harus begini. Ternyata apa yang saya kasih ke anak ini disampaikan ke mamanya, Diterapkan. diterapkan, Langsung diterapkan. Oke. disampaikan, Disampaikan. terus berhasil mungkin. Berhasil. Dalam jangka waktu berapa lama kira-kira? Singkat, tidak sampai 1 tahun. Tidak sampai 1 tahun. Wih, luar biasa. Berhasil. Udah itu, akhirnya mamahnya bilang, Enggak, anak ini apa laki-laki perempuan? laki-laki. Oh, saya pikir perempuan. Oke. Ujung-ujungnya dikawinin nih. Oh enggak ternyata. Kalau cerita sinetron Kalau kan gitu perempuan ya. beda lagi. Kalau sinetron beda lagi kayaknya. Oke, terus. Akhirnya mamanya bilang ke anak ini, Pak Rian mau nggak jadi rektor? Oke. Di situ, di Sukabumi itu, gitu kan. Nah, akhirnya dia bilang, Pak, Bapak mau nggak jadi rektor? Oke. Di situ kebetulan kita tidak ada rektor nih, gitu kan. Ada rektor, cuman masanya sudah Habis. Periodenya udah habis. sudah habis. Nah, mau tidak jadi rektor. Nah, akhirnya saya ya sudahlah, gitu kan. Nah, itulah Mas. Jadi saya itu jadi rektor. Dan kampus itu dibenahi. Dibenahi. Sampai akreditasi Semuanya sekarang terakreditasi semua. Keren dong. Baik semua. Ya. Terus sekarang menuju mau ke unggul. Akreditasinya sedang disiapkan. Nah, dulu mahasiswa saat saya masuk hanya 200. Oh iya, sekarang 1000 lebih. Tapi sekarang masih rektor kan? Masih kan? Masih 2 periode sekarang. Waktu pertama jadi rektor itu usia berapa? Usia 33 atau 32 Gila. Mas.
Oke, untuk umur segitu saya lagi nggak mikirin. Mas Rian udah jadi rektor. Oke, keren. Mantap. Oke. Jadi salah satu yang termuda di Indonesia ya. Gitu. Dan itu juga saat kita rapat rektor di Bali juga Pak Jokowi sempat apa ya? Ya kita salaman itu dan dipublish di web Instagram. Itu kaitan sama Yayasan Widyatama juga enggak? Itu gimana? Tidak. Oh, belum. Tidak. Bukan. Enggak ya, itu Tidak. ya. Cuman beda yayasan, tapi karena saya jadi rektor di sana, hubungan kita makin baik. Banyak kolaborasi segala macam gitu ya. Sekarang under management dari Under management Widyatama University. Keren. Gitu. Dan sekarang itu menurut ranking Webometric kita masuk 5 besar. Sukabumi. Oke, keren loh. Masuk 5 besar. Itu sesuai dengan range terak saya. Jadi saya itu membuat kita ya bukan saya dan tim membuat 6 milestone rencana strategi step by stepnya yang perlu dicapai selama sampai 2045. Milestone pertama itu saat saya mulai menjabat sampai kemarin tahun kemarin 2000 berapa tahun kemarin tuh 20 dia ada poin-poin yang perlu poin-poin yang harus kita kerjakan dan itu sudah terlaksana dan titik milestone 2000 milestone pertama itu adalah kita ingin menjadi the best di Sukabumi dan itu sudah terjadi. Sudah tercapai ya. Tercapai. Milestone kedua sampai 5 tahun ke depan. Itu pengen salah satu the best di Jawa Barat. Repelitanya gitu ya, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi target kita masuk 100 besar di Jawa Barat kalau bisa 50 besar. Dan situ Mas Rian sudah naik pesawat bersama anak-anak. Tamasya ke Bali gitu. Betul. Sesuai dengan gambaran kemarin ya, yang digambari papan tulis ya. Dan begitu sampai ke milestone 2045 itu internasional. Ya, amin. Gitu. Nah, makanya kayaknya untuk mencapai dalam rangka mencapai itu, Mas Rian juga ngasih kesempatan ya buat siapapun bisa kuliah di situ, bahkan menyediakan beasiswa juga. Betul. Jadi memang karena kembali lagi ke kesadaran kita tadi, kenapa? Karena kita ini apalagi kita di partai ya, memang harus peduli dengan pendidikan. Dan itu full ya pendidikan. Full. Beasiswanya full. Dari mulai awal sampai akhir. Jadi keren banget tuh. Di kampus saya silakan welcome. Kita memberikan slot 300 kursi untuk beasiswa. Gila. Untuk anak-anak tidak mampu. Untuk yang nggak mampu yang tidak mampu, tapi dia memiliki kemauan keras. Jadi modalnya cuma niat aja ya. Yang penting niat. Gitu ya. Tapi kalau gitu, kalau misalnya di Kota Bandung nanti jauh dong kuliahnya harus di Sukabumi atau gimana? Enggak, nanti kuliahnya kita sistemnya blended learning, Mas. Blended ya? Blended learning. Jadi sistemnya itu ada daringnya, ada daring, e-learning, kita pakai e-learning, lalu kita nanti kuliah juga di Sukabumi. Ada tatap muka di sana juga. Ada tatap muka di Sukabumi, nanti berapa hari misalkan atau dalam 1 semester berapa kali ke situ, terus nanti kita earning credit di Widyatama University. Jadi sempat juga kuliah di Kota Bandung juga. Di Kota Bandung. Di Widyatama University. Keren banget tuh. Jadi mereka akan anak-anak ini akan merasakan berkuliah di Universitas number 3 di Jawa Barat, dan number 50 di Indonesia. Keren loh. Jadi dan itu free. Itu free. Wow, mantap tuh. Jadi itu mulai kapan tuh dibukanya tuh? Sudah dibuka April ini. Itu kita sudah launching 5 April. Udah. Iya, jadi untuk yang ingin berkuliah silahkan daftar langsung ke Nasdem Kota Bandung. Gitu. Kita sudah menyiapkan itu slotnya, ada kemudian ada petugas-petugasnya yang untuk melayani dan sudah ready setiap hari. Dan juga harus diingat bahwa ini bukan hanya kuliah, tapi akan ada added value. Yaitu pertama dia akan dapat
training bela negara. Oh, keren. Yang kedua dia akan dapat training soft skill, Keren banget tuh. leadership dan lain-lain. Itu siapa yang ngajar itu tuh? Itu salah satunya Mas Not yang di jadi depan salah saya. Yang ngajar ya. Salah satunya Mas Not yang di depan saya ini. Beliau lah, dan itu sudah mulai. Udah mulai ya. Jadi ini adalah gelombang kedua atau angkatan kedua. Angkatan pertama itu 2020 kita sudah membeasiswakan 130 anak. Ya, 130 ya. Dan itu juga kita training terus. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan anak-anak ini menjadi SDM yang unggul ya. Bukan hanya kuliah, pulang kuliah selesai. Betul. Tapi juga skill-skill yang lain ya. Jadi bela negara, soft skill. Bahasa Inggris. Keren banget. Terus nanti ada bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, tapi itu mereka boleh milih. Jadi memang disiapkan untuk internasional level ya. Ya, betul. Jadi saat mereka lulus, mereka sudah memiliki banyak sertifikat. Nice, mantap tuh. Iya. Tapi cuma sedikit ya kuota, cuma 300 ya. 300. Jadi memang benar-benar selektif banget selektif. Jadi memang kita menseleksi gitu hanya anak-anak tertentu saja yang kita masuk. Yang daftar banyak. Setiap hari ada batasan ini nggak? Batasan lulusan SMA-nya? 2019. Oh, cuma 2 tahun ya? Ya, 2019. Oke. Jadi benar-benar sangat ini banget ya. Jadi kita memang cari anak-anak generasi milenial ini untuk kita didik. Nanti 2045 itu masa keemasan mereka dan sudah siap semua. Mereka sudah bisa berkontribusi. Tidak harus di partai, tidak harus di politik, tapi mereka bisa jadi PNS. Mereka bisa dimanapun mereka berada gitu ya. Wira swasta dimanapun mereka berada. Mereka bisa jadi orang-orang yang memang secara ini memang sudah bisa andalan jadi unggul ya. Jadi memang karakter dan lain-lainnya sudah terbentuk. Keren banget. Ini tapi emang karena kuota terbatas jadi emang harus cepat-cepat ya kayaknya. Harus cepat-cepat karena nanti Mei itu kayaknya akhir Mei kita closing. Serius? Akhir Mei. Ya, emang ini yang pakai yang denger ya, yang nonton gitu ya. Ini kesempatan luar biasa banget. Kalau dilewatin rugi banget. Ya. Dan karena waktunya sangat terbatas banget. Betul. Dan hanya 1 bulan. Fasilitasnya udah sangat keren banget ini. Orang karena banyak banget juga yang pengen kuliah tapi karena berat, karena apalagi biaya pendidikan tuh nggak ada yang murah kan. COVID sekarang satu itu, dan biaya pendidikan juga nggak ada yang murah kan. Dan sekarang ini free banget. Ini udah dikasih tahu sama Mas Kanit. Kameranya mati 2 menit lagi. Jadi ini pasti obrolan ini pasti harus disambung lagi karena pasti banyak yang pasti penasaran. Siap. Mudah-mudahan ini banyak yang nonton. Yang nonton juga bisa nanya. Jangan lewatkan, dan pertanyaan ini pertanyaan yang masuk nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Boleh. Kita ngobrol lagi berikutnya. Siap. Ya, jadi kita tutup dulu pertemuan ini. Thank you banget sudah bisa ngobrol panjang. Nanti kita lanjut aja dan kita akan tutup 3 2 1. Entar dulu. 3 2 1. Ini dulu. Mas Ilham kesini. Nah, Mas Ilham kesini. Nah, kesini. Saya ke situ. Siap. Nanti ada tulisannya Nasdem sayang kamu gitu. Oke, thank you.